Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menerangkan bagaimana caranya merakit komputer dengan baik dan benar. Oke, langsung saja. Pada langkah pertama, kita melakukan dulu langkah persiapan. Nah, langkah persiapan di sini dimaksud adalah awal nih, apa aja komponen apa saja yang harus kita siapkan. Baik, di sini Bapak akan perkenalkan dulu komponen atau perangkat-perangkat apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ini ada motherboard. Motherboard ini sebagai papan induk, nanti di mana tempat menancapnya peripheral atau komponen-komponen hardware lainnya. Yang kedua, ini ada casing. Casing ini nanti sebagai wadah untuk komponen-komponen hardware lainnya. Yang ketiga, ada heatsink atau fan processor. Ini nanti fungsinya untuk mengeluarkan udara panas yang ditimbulkan oleh prosesor. Lanjut, di sini ada CD atau DVD drive. Ini berfungsi untuk membaca CD. Kalau menonton video, kalau zaman dulu kan kaset namanya, kita bilang kaset. Nah, ini fungsinya untuk memutar CD atau DVD. Lanjut, di sini ada prosesor. Nah, ini bagian terpenting. Ini berfungsi sebagai otak komputer. Ini adalah otaknya komputer ya, yang nanti akan mengatur data ataupun perintah. Itu adalah merupakan fungsi dari prosesor. Lanjut, di sini ada hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Lanjut, selanjutnya ada RAM, Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau tiketing perintah. Nanti di tiket dulu di sini mana dulu yang diprioritaskan, mana dulu yang harus diakses. Itu merupakan fungsi dari RAM. Lanjut, ini ada kabel SATA. Ini fungsinya nanti untuk menghubungkan antara hard disk dengan motherboard, DVD drive dengan motherboard. Nah, ini fungsi dari kabel SATA. Lanjut, di sini ada kabel power SATA. Nah, ini merupakan kabel yang berfungsi untuk memberikan daya dari power supply ke hard disk, power supply ke DVD drive. Nah, ini fungsinya untuk itu ya, untuk menyalurkan daya atau listrik. Nah, tidak lupa ini yang terpenting, ini ada power supply unit. Nah, ini fungsinya sebagai penyalur daya listrik dari PLN ke komputer. Lanjut, di sini ada thermal pasta. Thermal pasta ini berfungsi sebagai pendingin ya, nantinya sebagai cooling dari prosesor. Ya, untuk pendingin prosesor. Nah, tidak lupa di sini ada berbagai macam baut. Di sini ada baut power supply, ada baut motherboard, terus ada baut DVD, baut casing. Nah, ini semua ada di sini. Hati-hati dalam memasangkan bautnya karena tipe bautnya berbeda-beda. Nah, pada tahap selanjutnya kita mulai merakit. Kalau Bapak merakit itu di atas itu maksudnya motherboardnya disimpan dulu di atas, tidak ditanam dulu di bawah. Karena apa? Hal tersebut Bapak gunakan agar memudahkan kita dalam melakukan proses merakit. Baik ya, kita lanjut ke prosesnya. Yang pertama, kita pasangkan dulu RAM. Nah, cara memasang RAM itu gampang. Perhatikan lengkungan gigi RAM yang ompong ini itu harus sama letaknya dengan lengkungan yang ada di soket RAM. Nah, cara seperti ini kita samakan dulu. Nah, kalau serasa sudah pas, tinggal ditekan. Nah, ini Bapak kebalik ya. Nah, ini udah pas. Caranya tinggal ditekan sampai ada bunyi track. Nah, artinya RAM itu terkunci ya, mengunci itu. Jadi ditarik ini tuh tidak lepas. Oke, pemasangan RAM sudah selesai. Yang kedua, kita coba pasang prosesor. Caranya, buka kunci soket prosesor dengan cara ditekan ke bawah.
tarik ke sebelah kiri. Nah, ini sudah terbuka tuh kunci pengamannya. Lalu tancapkan prosesor ke soket prosesor. Untuk menancapkan prosesor ini ada tandanya nih. Ada tandanya itu segitiga berwarna emas di ujung. Ini dipaskan dengan tanda yang ada di soket prosesor. Nah, kita lihat dulu. Kita tancapkan seperti itu. Jika dirasa prosesor sudah tertancap dengan benar, kita kembali kunci. Tekan, masukkan ke sebelah kanan. Nah, ini sudah beres. Nah, tidak lupa kita kasih sedikit thermal pasta untuk pendingin ya. Nah, pendingin prosesornya. Setelah ini yang harus kita lakukan adalah pasang fan prosesor. Pasang fan prosesornya, pastikan kaki yang 4 ini menancap sempurna kepada lubang-lubang yang ada di motherboard. Pastikan dulu. Nah, jika sudah, kencangkan keempat bautnya. Nah, kabel ini itu berfungsi untuk menghidupkan kipas. Tancapkan soketnya di sebelah sini. Nah, ini ada soket warna coklat. Kita tancapkan. Nah, sudah selesai. Lalu kita pasangkan motherboardnya. Oh, bukan. Kita pasangkan dulu ini kabel front yang ada di depan. Ini adalah kabel USB. Kita tancapkan ke sebelah sini. Nah, selesai. Lalu yang kedua, ini ada kabel front audio. Itu letaknya di sebelah sini. Nih, ada tulisannya juga ya di motherboard F audio. Nah, ini adalah front audio, kabel audio bagian depan. Kita tancapkan, kita samakan portnya. Nah, ini kabel front panel itu letaknya di sini. Di keterangan motherboardnya ada bacaan front panel ya, ada tulisan front panel. Ini kita masukin saja ke sini. Itu fungsinya untuk menghidupkan tombol-tombol yang ada di depan. Kita masukin. Ini ada satu kabel untuk speaker karena komputer ini dilengkapi dengan speaker. Sudah selesai. Nah, ini selanjutnya ada kabel fan ya, tuh ada kipas belakang. Nah, ini tancapkan ke sebelah sini. Sip. Kabel-kabel sudah terpasang semua. Sip. Ini sekarang kita pasang. Oh enggak, kita kencangkan dulu motherboardnya anak-anak. Hati-hati pemilihan bautnya. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita pasang power supply. Selanjutnya kita tancapkan kabel power dari power supply dan power ATX-nya. Power ATX ini masuk ke dekat heatsink prosesor. Oke, pastikan menancap dengan sempurna. Yang kedua, ini kabel powernya kita tancapkan sebelah sini. Paskan. Nah, oke, ini beres. Selanjutnya kita pasangkan CD DVD drive ya, DVD drive-nya. Nah, sekarang kita tancapkan kabel power SATA-nya. Ini portnya ada di sebelah sini yang hitam. Nah, port SATA yang satu itu masuk ke
sini ke bagian belakang dari DVD drive. Lalu kabel SATA ini dari DVD drive masuk ke port SATA yang ada di motherboard. Ini fungsinya untuk membaca ya, kabel data lah kalau kata kita mah. Sip, selesai. Selanjutnya kita pasangkan hard disk. Hard disknya di sini. Nah, selanjutnya kita pasang kabel SATA-nya dari sini ke port SATA ada di motherboard. Nah, kita cari kabel powernya tadi kita tancapkan. Nah, ini itu ke sini ke power SATA ya. Selesai. Tidak lupa sekarang kita cek apakah ada bagian yang kurang. Kalau tidak, kita pasangkan casingnya. Sip, kita kunci dengan baut bagian belakangnya. Nah, setelah selesai, kita masuk ke tahap pengujian apakah komputer ini sudah kita rakit dengan baik dan benar. Baik anak-anak, setelah kita selesai merakit komputer, sekarang kita masuk kepada tahap pengujian. Nah, kita uji si komputer tersebut sampai masuk BIOS ya. Kalau berhasil si komputer masuk BIOS, berarti langkah perakitan kita sudah selesai, sudah baik dan benar ya. Nah, ini kita tancapkan dulu kabel VGA ke komputer, kencangkan sedikit saja karena ini hanya pengujian. Yang kedua, kita perlu bantuan keyboard, kita tancapkan ke port USB. Setelah itu kita tancapkan kabel powernya dan kita tekan kabel tombol power yang ada di depan casing. Nah, kita tekan tombol F1 atau F2 untuk masuk ke dalam BIOS. Nah, akhirnya perakitan kita selesai, komputer sudah masuk ke dalam BIOS. Berarti praktik perakitan komputer yang tadi kita kerjakan telah selesai dengan baik dan benar. Baik anak-anak, segitu saja video yang bisa Bapak buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.